Soalnya 8 bulan semua tuh kayak di lockdown, semua roh tuh kayak mempet gitu semua. Ya, kita mesti declaration, buat satu keputusan. Kalau ada di hadapan Tuhan itu harus ada keputusan, make decision. Ya, ketika kita kalau berhadapan dengan Tuhan itu satu anugerah yang besar. Saya berapa kali ketemu berapa presiden atau orang petinggi dan sebagainya. Emang kalau mau ketemu Pak Jokowi kita ngarepin sepeda. Supaya Pak Jokowi kasih sepeda buat kita. Bertemu dengan Pak Jokowi aja satu kehormatan. Apalagi kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu so real, nyata sekali. Nah, saya bersyukur saya boleh berada di sini. Terima kasih Pak Gembala, Ibu dan seluruh pengerja. I'm so blessed and benar-benar really an honor ya, satu kehormatan. Bagi saya kunjungan satu kota itu bukan sekedar hanya duty gitu, satu pekerjaan atau undangan gitu kan. Tetapi yang sukar bagi saya ini adalah bagaimana how to fall in love with that city. Mungkin makanan gak enak, mungkin ini gak enak, mungkin itu gak nyaman gitu kan. Enggak lah, kalau di Temanggung fine-fine aja, hospitality-nya the best. Tetapi hati itu gak bisa dibohongin. Anda suruh ke Bandung, Anda kerasan, belum tentu. Anda disuruh ke kota Jakarta, apakah Anda langsung, oh I love Jakarta. Yang paling parah kalau orang yang tinggal di kota itu nggak fall in love with the city. Itu namanya in the cost. In the cost ngebahasa apa ya? Jadi nggak ada covenant, nggak ada ikatan dengan tanah atau kota itu. Saya yakin nih gereja punya covenant, makanya benar-benar dalam ngelihat situasinya pembangunan dan sebagainya programnya, wow sampai mati ini gitu. Saya nih kalau menggerakin doa begini, ngelihat orang-orang tuh cinta kotanya sampai kemana sih? Kalau nggak ada universitas harus berdoa supaya ada universitas yang the best di situ. Kenapa harus buang anak keluar kota? Karena nggak ada universitas. Karena nggak ada SMA di situ. Oh my God. Kita gerakan My Home ingin membangun universitas skala internasional di mana? Di Pulau Siberut di mana? Kepulauan Mentawai di mana itu? Di sebelah luar Sumatera. 96.000 penduduknya, sarjana hanya 36 orang. Lalu saya katakan apakah kita menyerah kepada nasib? Dan mayoritas Kristen, ada orang Mentawai nggak di sini? Nggak ada. Saya berdoa dengan bupatinya, membentuk satu tim Mentawai Summit. Kenapa disebut Mentawai Summit? Karena pasca waktu itu ada tsunami di sana, saya pergi ke sana, saya naik ferry, dan ferry itu hampir tenggelam. Jadi saya udah mau mati itu berkali-kali lah, pernah naik pesawat mau nyungsep, pernah di laut mau kena ombak dan sebagainya. Jadi buat saya itu nyawa tuh selalu cadangan. Nah waktu itu ketika malam hari, waktu itu lampu di kapal feri itu udah mulai gelap. Dan mobil-mobil di bawah udah tubrukan. Waduh, ternyata kapal kita karam di satu kepulauan di tengah tapi ada karang gitu, batu karang. Kami nyangkut di situ. Dan orang udah teriak, wow, kata saya. Orang yang kebanyakan di dek itu adalah orang Kristen. Dokter Kristen, yayasan ini, yayasan itu. Dan saya dari Lumbung Yusuf. Saya katakan kita mau mati sebentar lagi. What we gonna do if we die in 5 minutes? Apa yang akan kita lakukan kalau dalam 5 menit kita akan mati?
Oh, kita menyaman, enggak bisa ditanya begitu. Tapi waktu itu kita nih perlu bertobat. Karena seringkali kita mau menolong Tuhan. Padahal hidup ini enggak ada artinya. Saya katakan yuk di pesawat, di kapal ini. Bertobat semua, termasuk saya. Kalau memang Tuhan mau jadikan kita hidup, tetap hidup. Tanya kepada diri kita, apakah kita mau, kita sudah efektif. Waktu itu kami menjerit-jerit, pukul-pukul lantai dek kapal. Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Oke, sekarang serahkan semua. Pemimpin kita bikin summit namanya. Nggak ada yang lebih hebat dari yang lain. Dan akhirnya, tahu gimana pagi hari masih remang-remang begitu, belum terang, kami ditolong oleh sekoci. Akhirnya sampai ke pantai. Di pantai kami pikir kok masih hidup ya. Kalau semalam kita mau mati. Kita belum tidur, apalah artinya belum tidur. Ada barang-barang tas yang hilang, apa artinya lah tas yang hilang itu. Lalu kami Mentawai Summit bikin sekolah bersama-sama. Dan itu cikal bakal kami membangun kota. Namanya Mentawai Bay City. Di kota yang tidak ternama, tidak terpuji, termiskin, tidak terhormat. Dan dalam 3 tahun ini kami mencetak 300 sarjana baru. Jadi history is belong to every one of us. Kita nih harus jadi history maker. Amin. Kita harus jadi pembuat sejarah. Nah, jadi bagaimana kita melihat kota? Satu wilayah di mana kita tinggal. Kenapa Yeremia 29 ayat 7, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku tinggal, aku buang, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini bukan berarti nih kota konglomerat jadi konglomerat kita semua. Belum tentu kaya, belum tentu kaya di dalam Tuhan. Bukan prosper, tapi ada shalom. Damai sejahtera di kota itu. Sering kita berdoa mengejar setan berlebihan. Padahal kita ini harus mengejar the glory of God. Mengejar kemuliaan Tuhan. Tapi Bapak Pendeta gimana sekarang lagi COVID dan sebagainya. Joe Biden menang lagi di Amerika, apalagi. Politik dalam 4 tahun bisa berubah. Tetapi yang kita kejar Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Itu yang kekal, amin. Seberapa kuat pun setan, setan itu sudah dikalahkan, setan itu harus diusir dari kota kita. Dan awan kemuliaan Tuhan itu harus hadir di kota kita. Amin. Do you fall in love with your city? Tanya dirimu. Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Aku nggak lihat ibadahnya, kalau ibadah bisa semangat, apalagi rame-rame. Coba cuma ada 1 orang di sini, belum tentu juga rame. While you are alone, apakah engkau berkata, give me Temanggung or I die? Siapa? Yehezkiel 22 ayat 30, aku mencari seseorang di tengah-tengahmu, orang yang mendirikan tembok dan mempertahankan negeri, kalau tidak kumusnahkan negeri itu atau kota itu. Garam tidak perlu kelihatan. Coba kalau garam kelihatan tuh garam dalam toples. Garam itu harus ada di sop. Harus ada di masakan. Coba kalau kita minum sop, ada garam krok enak gak coba?
harus larut. Menghamirkan dirinya, memberikan rasa kepada yang lain. Apakah kita sudah memberikan rasa kepada tetangga kita? Kita merasa hadirat Tuhan di gedung gereja. Ask the people. Do they feel the presence of God? Atau kita lagi semangat sendiri? Nah, manusia diciptakan dengan purpose, dengan tujuan. Kenapa ada yang dari Depok? Kenapa kita nggak tukeran Depok ke Temanggung? Lebih enak kan, lebih adem, bersih toh. Kenapa yang Temanggung nggak mau pindah? Kita tukeran. Pasti ada purpose-nya. Pasti ada tujuan. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah Allah menjadikan, baiklah kita, we, jadi corporate nih, we. Tuhannya kok kenapa? Baiklah aku menjadikan manusia, we. Komunitas. 2-3 orang sepakat dalam nama aku, makanya I will dwell among you. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi image of God, cermin Allah. Supaya, agar, mereka bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi begini, Tuhan ciptakan Eden dulu baru manusia ditaruh. Jangan terbalik nih, kita nggak ciptakan pohon pete kan? Oh, saya ngelihat tadi lewat, pete di sini bagus-bagus. Itu kesukaan saya tuh. Durian, itu the fruit from heaven. Siapa yang ciptakan durian? Bukan Anda. Kita hanya menanam bijinya. You have to take care. You have to handle. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 8, ini kuncinya nih. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia. Yang dibentuknya itu. Jadi begini, kalau yang up to date-nya, aku akan membangun kota Temanggung and I will put every one of you here. Supaya ada yang mengusahakan. Supaya akan membuat tentrem. Supaya akan menjaga shalom di kota itu. Eden artinya spot. Titik. Eden artinya the moment. Eden artinya the presence. Kehadiran. Eden itu artinya juga satu yang menarik, open door. Nah, pintu yang terbuka. Jadi sebetulnya Tuhan memperhatikan gini. Saya kan lagi ngegerakin doa Amerika. Joe Biden yang menang, ternyata gini-gini. Kayak bikin acara trumpet call, diledekin trumper call. Bahwa kita pro Trump, enggak. Kita enggak pernah blok-blokan, kita harus mengasihi semua raja-raja. Nah sekarang mereka kayak seperti mau kiamat, pendoa-pendoa yang pro Trump. Kata saya, you jadi pembenci, you jadi hater nanti ke depannya. Kayak mirip-mirip pil pemilu dari waktu itu Pak Jokowi dengan Prabowo. Jadi bisa beda sinode nantinya. Kita ini harus jadi pendoa bangsa. Ketika melihat pendoa bangsa, kita harus melihat the moment, the presence,
Dan kita bisa melihat gimana klik orang segimana, misalkan di luar dari pikiran kita. Tuhan itu bukan dikendalikan oleh pikiran kita. Amin. Sampai ada mama udah nanya saya, gini, anak-anakku kuliah di Amerika. Jadi gimana, harus pulang ditarik ke Indonesia? Loh, apa hubungannya? Kata saya, apa hubungannya? Dianggapnya Amerika udah enggak ini lagi untuk sekolah. Loh, kata saya, justru engkau tempatkan anakmu di sana untuk mengusahakan. Jangan terbalik. Kita bukan dikontrol oleh keadaan. Jadi kehadiran Tuhan dimanapun dia itu akan bersemayam ketika umatnya ada. Banyak orang Kristen kagak ngerti yang begini. Ibadah rajin tapi nggak ngerti purpose, tujuan. Nah, jadi ada habitat. Habitat Tuhan itu apa sih? Habitat Tuhan orang-orang kudus. Ada doa yang dinaikkan. Itu bau-bau harum-haruman di hadapan Tuhan. Habitat itu gini, tanaman itu perlu tanah. Itu habitatnya begitu. Ikan, namanya ikan butuh air. Ikan gak usah diajarin berenang, itu bukan ikan namanya. Burung diajarin terbang gak? Enggak. Dan habitatnya harus ada udara supaya dia bisa terbang. Apa yang manusia perlu? Apa yang manusia perlu? The presence. Bukan sembako. Hadirat Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan akan mati. Dan akan ada kutuk di situ. Dan itu akan disebut the sin city. Kota yang berdosa. Dan kita akan ada di tengah lingkungan kota yang berdosa. Soon or later, sekarang atau ke depan, roh itu akan menguasai rumahmu. Gitu, hukum roh itu gak pernah diam. Memenangkan atau dimenangkan. Nah, jadi dengan pandemi COVID ini, firman Tuhan katakan begini. Di dalam Roma 8 ayat 18 dan 19 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kepada kita. Bukan kepada orang lain. Sebab dengan sangat rindu, ayat 19. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan siapa? The sons of God. Siapa the sons of God? Siapa anak-anak Tuhan? Jadi ketika saya ditanya, begitu banyak orang-orang, Pak, jadi gimana Pak? Kan suka ada yang dengar YouTube, khotbah saya gini. Jadi gimana, telepon ke saya, gimana setelah pandemik? Apakah pandemik nanti ada gelombang kedua? Mungkin ketiga ada, keempat ada. Aduh, jadi gimana kita? Apa mending mati sekarang atau mati nanti? Loh, gini loh. Kita ini menghadapi semua gelombang demi gelombang. Itu membuat kita semakin tangkas. Itu ujian. Kita semakin smart. Bukan working hard, working smart sekarang. Nah, kenapa? Karena one day, meskipun COVID ada, saya katakan kuasa Tuhan gak bakalan menunggu-nunggu COVID nanti selesai baru gini. Enggak. Anak-anak Allah akan dinyatakan. Saudara dan saya akan bangkit dan terang seperti matahari yang bercahaya. Amin. Kenapa? Karena we have the energy. Dan energi itu adalah the Holy Spirit in you. Roh yang di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam Efesus 3 ayat 10 coba. Efesus 3 ayat 10.
Saya tadi bersyukur saya mengundang Ibu Gembala, maaf ya, untuk berdoa. Karena saya melihat Ibu punya spirit warrior. Kenapa saya nggak doa sendiri? Itu ada protokolnya. Yang punya otoritas orang Temanggung. Wong Temanggung. Saya nggak bisa ngobok-ngobok ke rumah orang. Saya nggak, kalau nggak di welcome-in sama Pak Hadi, mungkin saya nggak akan di sini. Nah, di dalam Efesus 3 ayat 10 coba. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di... baca yuk sama-sama. Yang keras, 1, 2, 3. Maksudnya apa sih ayat ini? Ini bukan agama loh. Ini kekristenan tuh powerful banget. Jadi ini lampu sorot begini hebatnya. Sebetulnya cuma ada di saklar kecil aja. Di mana sih saklarnya? Tinggal tek off. Surga akan bergerak kalau Anda beritahukan. Anda kenapa harus sengsara berlama-lama? AC ini begini dingin nih. Cabut aja saklarnya. Jadi sorga itu dibuat sibuk oleh Anda. Oleh karena apa? Banyak orderan. Hari ini makanya kita nih punya kuasa di dalam mulut perkataan kita di dalam Yeremia 1 ayat 10. Aku menaruh kuasa perkataan di dalam mulut perkataanmu. Untuk merobohkan, untuk membunuh, membinasakan. Apa kerajaan-kerajaan apa? Kerajaan setan. Untuk membangun dan mereplan, menanam kembali. Jadi maksudnya apa? Mulut kita nih petisi. Apa yang dikatakan akan jadi. Apa yang dikatakan akan jadi. Dekade ke depan disebut pay. Dan sekarang pay alet. Apa itu? Mulut. Jadi kalau seorang duta besar kerajaan. Satu duta besar. Anda itu duta besar kerajaan Allah. Saya ini duta besar kerajaan Allah. Jadi duta itu begini. Kita kan diprotek. Misalkan saya duta besar kerajaan Thailand. Pergi ke Temanggung. Mungkin ada satu orang mukul saya. Kalau orang biasa, kriminal. Ini pejabat dipukul. Tapi kalau duta besar itu bukan kriminal, international accident. Pak Jokowi harus minta maaf ke kerajaan Thailand. Anda, semua ambasador kerajaan Allah diprotek oleh kerajaan sorga. Allah maut tidak akan menguasainya. Amin. Allah maut tidak akan menguasainya. Roh yang di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Nah, jadi kita ini bukan dari dunia lagi. Hukum-hukumnya, law-nya, culture-nya, kebudayaannya, semua sorga. Nah, coba kita lihat dulu di sini slide-nya, ya. Coba saya mau buka slide di sini. Spirit is more important than the body. Kita bisa jadi pendoa syafaat, bisa jadi penari, bisa jadi pelayan Tuhan, tetapi spiritnya apa? Kita bukan aktivis. Tetapi di spirit ini lebih kuat, harus kuat. Jadi siapapun Tuhan bisa pakai. Waktu itu Ibu Suset Hating cerita kepada saya, Daniel. Dia katakan saya berkhotbah waktu itu di South Africa, KKR. Ribuan orang datang.
Terus ada satu orang kulit hitam pakai jas begini, dia menjadi pintu. Dia, Enggak ada gerak, enggak ada respon, enggak ada apa. Ditunjuk sama suicide acting gini, kamu gini. Diam, no respon. Terus itu KKR berapa hari? Besoknya ada seorang anak kecil. Anak-anak playgroup gitu. I want to sing, saya mau menyanyi. Okay, you can sing. No, but I'm shy. Saya malu gitu. No, don't be shy, oke? Dituntun sama ibu saya suicide acting, lagi mau khotbah. Oke, dikasih nih mic-nya. Oke, sing. No, I'm shy. Or maybe you want to speak something. Kamu mau berkata sesuatu. Dia ngomong gini, God loves you. Tuhan cinta kamu. Udah ngomong gitu apa yang terjadi? Si cowok yang kemarin masih berdiri di situ. Dia meraung-raung nangis. Wow. Jadi mengganggu ibadah. Diseret, kenapa? Kenapa kamu bisa begini? Karena dia tuh rasa frustasi. Dia menjadi seorang yang udah gak semangat hidup. Tapi mendengar khotbah gak bisa masuk juga. Tapi mendengar anak ini, aku malu. Yesus mengasihimu. Nangis, menjerit-jerit. Siapa Anda sebetulnya? Mulut perkataan kita adalah petisi. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Nah terus. Jadi penguasa dunia ini sedang merekayasa gelombang ketakutan yang maha hebat. Saat-saat ini. Ke depan, lebih hebat lagi. Tapi kenapa firman Tuhan katakan jangan takut. Setiap hari don't be afraid. Kenapa? Karena kita untouchable sebetulnya. Nggak bisa dijamah. Terus, masyarakat dunia mengalami belenggu ketakutan. Ini yang disebut spirit of fatherless. Jadi tidak ada bapak. Sebetulnya kalau orang yang takut masalah terus itu karena fatherless spirit, orphan. Itu yatim piatu. Roh piatu ada di dalam dirinya. Jadi persoalan besar dunia itu saat ini sekarang ini. Next. Di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba ini gak bisa diterjemahkan, bahasa Pakistan tetap Aba, Inggris tetap Aba. Aba itu apa sih sebetulnya? Aba itu adalah seorang anak yang kayak baru bisa ngomong. Wah, itu lebih murni, gak ada politik lagi. Kita nih harus murni. Manggil, kita punya Papa, Aba. Jadi Aba itu protektor. Aba itu dilindungi. Aba itu sumber. Di dalam bahasa Inggrisnya, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you receive the spirit of adoption. Nah, kalau kita kata adopsi di Indonesia rada gak enak dikit. Kenapa? Karena salah pengertian. Kita nih adopted, asalnya anak gelandangan, dijadikan jadi anak raja. Kelakuan kita harus jadi anak kerajaan, bukan anak gelandangan. Perilaku kita harus terhormat, karena kita sudah diadopsi. Dan orang yang punya spirit of adoption, dia bisa mengadopsi orang lain. Cara pandangnya, dia bisa melihat kotanya, dia bisa melihat bangsanya dengan cara pandang yang lain. Contoh Amerika. Kalau you pro Trump, apakah you benci Joe Biden? Kita mau langsung jadi haters? Kita harus doakan. Kita harus mengasihi setiap orang. Atau kita jangan dipikir Joe Biden gak ada orang Kristen. Banyak orang Kristen yang milih juga di sana.
Banyak yang milih, teman-teman saya heran, kok milih Joe Biden gitu kan. Ya buat mereka kriterianya baik lah gitu, apalagi orang-orang kulit hitam gitu kan. Nah, jadi kita nih jangan rasialis. Dalam doa jangan politis dan rasialis. Karena Tuhan mengasihi setiap bangsa. Tuhan mengasihi Samaria. Nah, suku Libanon, Tirus dan Sidon. Tuhan menyeberang ke Tirus dan Sidon. Terus, next. Jadi, ada satu ayat di dalam Roma 14 ayat 23. Bahwa Tuhan menghendaki rumahnya penuh. Rumahku harus penuh. Jadi kita ini ada tinggal di rumah Bapak, tapi banyak khotbah rumah Bapak itu di kuburan. Padahal kita ini ada Father. Roma 8 ayat 15 tadi. Nah coba kita buka dulu di dalam Lukas berapa itu? 14 ayat 23. Lukas 14 ayat 23. Kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Kok main paksa? Ini gak enak. Paksa itu ada sifat emergensi. Karena kita diam terus. Bukan orang itu, kitanya. Kita berangkat dan memaksa orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Rumah apa? Rumah Bapak. Bukankah di rumah Bapakku banyak tempat? Itu mah di kuburan nanti khotbahnya. Oh my God. Kita ini ada di rumah Bapak. In his father. Nah, kita sebagai putra-putra kerajaan yang diberikan warisan. Warisannya apa? Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi kenapa kita berdoa untuk bangsa? Karena itu punya kita. Minta Arab Saudi, minta Uni Emirat Arab, minta Hongaria, minta Amerika, minta Denmark, Argentina, Spanyol. Saya yakin ini bukan sekedar pajangan, tetapi ini untuk menjadi beban di dalam hati kita. Next. Jadi kita lihat gini. Ini satu histori. Mungkin ini gerakan doa terbesar sepanjang sejarah dan susah lagi diulang. Apalagi zaman COVID gini udah kagak mungkin deh. Udah gak mungkin deh. Maybe this is the last. 378 kota waktu itu bikin acara gini sekitar 4 jutaan. Ya. Itu stadion-stadion dibook dan itu ada 8.400 delegasi. Waktu itu kita udah berdoa untuk dunia untuk apa? Ternyata new wave akan ada gelombang baru. Gelombang barunya gimana? Yaitu adopt your street today. Maksudnya doa yang menduduki, doa yang mengadopsi, doa yang menyerang. Gak statis. Nah ini jadi satu gerakan. Next terus. Jadi lahirlah gerakan namanya My Home Indonesia. Sekarang ada di My Home India, My Home Finlandia, My Home apa. Terserah aja, ini bukan organisasi, ini gerakan orang-orang kudus. Di mana ini gerakan atau komunitas yang bersahabat dengan lingkungan, mencintai, membawa berkat dan damai bagi bangsa. Jadi My Home Indonesia diwujud nyatakan melalui doa dan berbagai kegiatan praktis yang dilakukan dengan penuh komitmen dan terus menerus sehingga teladan dan kasih Kristus dapat dinyatakan di tengah mereka. Jadi acting kita akan menampakkan kemuliaan Tuhan. Ketika di rumah, ini kan disebut rumah. Kalau di rumah ada bocor, apa kita biarkan? Semua harus bangkit dan menambal bocor itu bersama. Kalau enggak rumah itu ambruk. Kita harus menjaga kota kita seperti rumah kita. Kalau enggak, gereja banyak, tapi kelakuan masyarakat enggak ada Tuhan. Coba kalau di Jakarta, bayangkan di satu mall aja bisa ada 13 gereja. Oh my God. 13
13 gereja di satu building. Kenal juga enggak. Sampai di lift dijagain. Omah jangan salah liftnya nomor segini ya. Takut nyasar ke gereja lain. Saya kan sering berkhotbah di gereja. Pakai lift aja. Orang begitu ting masuk ke lift. Semua diam. Padahal sebelumnya gini. Begitu langsung masuk lift diam. Saya mulai senyum. Tapi begitu ting kebuka lagi, wow gini. Kita nih jadi manusia dalam lift. So jaim. Apa church means? Tubuhnya. Bukan kita kemana-mana. Kita nanti bawa Alkitab kemana-mana. Waduh, pakai jaketnya the cross. Antingnya salib, kalungnya salib. Disanggul, pakai lagi bandonya salib. Jalan juga sampai begini, berat sekali. Apakah orang akan, wih Kristus lewat? Enggak gitu. Tuhan lagi meredefinisi, merecall kembali gereja Tuhan. Menjadi tubuhnya. Kalau tubuh yang dimuliakan itu hanya kepala. Bukan tubuhnya. Pernah Anda pernah enggak misalkan ngelihat orang, kan yang dilihat cantik, ganteng, bukan jempolnya bagus. Enggak gitu kan? Enggak lihat jempol. Orang ngelihat mukanya. Terus, next terus. Nah, ternyata ini gerakan yang disenangi oleh banyak, termasuk umat lain. Ini My Home Ambon, kita lihat jadi menyentuh kalangan, semua kalangan. Membuat green and clean, nanam pohon dan lain sebagainya. Kita kan nggak pernah mikir, nanam pohon itu urusan pemerintah, ngapain pohon dipikirin? Jadi kita ini sebetulnya mau membuat kota kita, di beberapa kota saya bikin tugu perdamaian. Berapa? 200 juta, oke kita kumpulin satu tugu. Gereja ini nyumbang berapa, gereja ini nyumbang apa, gitu kan. Terus udah tugu itu, bagus. Tugu itu gak boleh dicabut lagi tuh setelahnya. Karena udah perda tuh. Buat ini kota damai. Kota yang sejahtera, kota yang ulas asih. Ada brandingnya begitu. Yaitu kota yang menjadi kota ternama, terpuji, terhormat. Karena kehadiran Tuhan di situ. Ternyata ketika kita bicara dengan kasih Tuhan gak mandang agama. Saya pernah dilempar batu gak sama yang gini? Enggak. Mereka kamsya, ban kamsya kalau kita datang. Karena anaknya jadi benar. Karakternya jadi benar. Nah, terus. Adopt the generation. Berapa banyak di kota kita, hati-hati kota. Itu makmur juga bisa menandakan ada kemakmuran tertentu. Makmur apanya? Jual beli. Transaksional. Jadi kita harus ciptakan anak-anak muda yang berkarya. Apalagi sekarang nih hati-hati nih lagi lockdown. Semua ke gadget terus ya urusannya. Gitu. Nggak ada aktivitas gitu. Kita harus berpikir lebih strategis ke depan. Terus, nah ini kampung yang kumuh, namanya Manteos. Kata saya kok Manteos, nama jelek amat, artinya apa? Enggak ada arti, kalau saya selalu artinya apa itu? Enggak ada, katanya ini Brother Matthew dulu orang Belanda. Oh berarti Matius dong, iya benar-benar Matius. Terus saya nanya Pak Kades namanya apa? Bukan Pak Kades, tokoh masyarakat di situ. Bapak namanya apa? Andres. Oh kata saya Andres, di Alkitab saya mah adanya Andreas. Iya Andreas, orang Sunda tuh gak bisa nyebut Andreas jadi Andres. Kalau orang Sunda tuh gak bisa nyebut F. Ya, jadi F gitu kan. Nah gitu. Wah kata saya ini kita harus jadikan Manteos rumahku. Ayo kita bikin. Nih setiap rumah harus ngecat, bangga dengan rumahnya, bangga dengan kampungnya. Karena kampung ini jelek, kotor, berbau, dan
seram, karena banyak penampakan, apalagi semua yang buruk-buruk ada di situ. Justru kita robah jadi indah, semua bisa selfiean. Kan sekarang zaman selfiean toh. Nah bikin kayak seperti ini. Terus kita bikin celebration, oh nggak ada fotonya ya, celebration, festival rakyat di situ. Tumbuh kembangkan di mana ada dancingnya nggak yang bagus. Yang pemain opera mana? Ternyata ada pemain opera kelas dunia di situ. Tapi nggak pernah dihargai, kita hargai. Ini terus, ini Ambon, the city of music. Pak Wali Kotanya adalah koordinator kami juga dan Ibu koordinator di My Home Ambon. Banyak sekali lah. Terus ini Mentawai. Nah kita Mentawai bayangkan S1 300 dan udah selesai. S1. Nah di Surabaya. Diadopsi di Surabaya, diadopsi oleh gereja-gereja. Terus next. Bukan hanya itu, kita bikin kota baru, Mentawai Bay City. Terus, nah kultur. Penari kita blend dengan kultur. Ternyata kita adopsi suku Dayak. Astaga, Indonesia itu kayaknya luar biasa. Suku Dayak tuh ratusan ternyata. Saya pikir suku Dayak satu, enggak. Dayak apa, Kaharingan, Dayak apa lagi. Ternyata suku Dayak tuh ada di Thailand, ada juga di Taiwan. Lalu kata saya, bisakah kita bikin gereja, bikin festival ini? Datang ke wali kota di Samarinda, bikinlah di sini. Walah, itu luar biasa. Kita berdoa di situ, kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap suku akan memuji Allahnya. Itu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Kalau enggak tarian, kesetan lagi, bawa pedang, pakai setan. Pagi ini pakai pembenyan, siapa yang mengubahkan? Dan kita semua diam. Tempat wisata di pinggir pantai kalau kita diam, itu ada patung Nyi Roro Kidul. Selalu ada penjaganya. Kenapa? Karena kita tidak pernah bergerak jadi penjaga. Next. Ini di mana? Di Lombok ya, Lombok. Terus ini di mana? Di Palu. Terus di Carita. Nah di Carita, coba sebelumnya Carita. Ini kan tsunami. Setelah tsunami biasanya gini, di dalam kitab Hosea Tuhan pukul, tapi Tuhan balut. Cara ngebalutnya gimana? Kita bikin doa lintas umat di situ. Setelah itu apa? Kita adopsi lingkungannya. Pedagang-pedagang di pinggir pantai itu kita adopsi. Next. Nah ini doa taubat. Kata saya jangan tobat, taubat. Doa taubat, peduli kasih bencana. Ini kan pendeta-pendeta. Situasi berubah. Jadi ini masanya untuk mengunlock. Ini ya, mengunlock. Membuka, apa itu unlock? Ini Indonesia, udah dari sononya. Yesaya 46 ayat 11, saya pikir aduh negara witchcraft nih, burung Garuda. Ternyata ada ayatnya, yang memanggil burung buas dari timur. Lambang negara di seluruh dunia nih, Amerika burung Raja Wali Gondol, tapi udah punah. Thailand, pria kerut, apa tuh? Tapi burung siluman, setengah manusia, setengah burung. Papua New Guinea, cendrawasih. Yang ada cuman siji-siji itu di mana Indonesia. Burung Garuda Pancasila. Saya sampai pergi ke Nepal berdoa, Tuhan ini gimana? Enggak, ada ayatnya. Ini berapa belas tahun yang lalu saya ketemu ayatnya ini. Lagi saya di Nepal, yang memanggil burung buas dari timur. Yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Maksudnya apa? Burung witchcraft, burung sihir ditunggangi oleh Wisnu akan berubah menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Next. Jadi gini,
Dalam kitab Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ini maksudnya apa? Ini lagi zaman dulu termeterai, seal, di lock. Sekarang Anda dan saya harus meng-unlock. Ada 3 hal, cepat aja, 3 menit. Unlock apa? The nations. Maksudnya? Negara-negara yang tertutup akan Tuhan buka. Dan Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya yakin dan percaya Indonesia diberikan kunci untuk meng-unlock bangsa-bangsa. Yang dikatakan Injil, Injil itu tidak pernah terbelenggu. Firman Tuhan katakan. Bahwa Injil itu akan bisa terus terobos. Siapa yang percaya bahwa kita akan unlock the nations? Haleluya. Yang kedua adalah unlock apa? The treasure. Maksudnya apa? Kekayaan bangsa-bangsa. Indonesia tuh, oh my God. Kenapa Saudi Arabia bisa mulai melirik-lirik atas Indonesia? Minyak akan habis 2042. Jadi apa penggantinya? Baterai. Nikel di mana terbaik di dunia? Indonesia. Indonesia kan jadi negara baterai. Pensuplai baterai. Dan terbaik itu ada di sini. Uranium terbaik ada di sini. Minyak masih berkelimpahan, ikan masih banyak. Yang dibutuhkan adalah sekarang pengelola. Kita bukan negara budak, tapi kita bisa negara yang menjadi negara yang maju, kaya, dan menjadi berkat dan pengirim misionaris terbesar bagi dunia. Siapa yang mau itu? Siapa yang mau? Siapa yang percaya? Yang ketiga adalah unlock the age. Itu maksudnya apa? Terus saja, terus. Unlock the age. Itu hati-hati. Age itu zaman. Kita sedang memasuki tahun 2020 sampai 2030, itu yang disebut transhumanism. Apa itu maksudnya? Ini nanti next time aja ya. Karena nanti takut terlalu panjang. Transhumanism itu manusia ditrans oleh teknologi. Artificial intelligence. Bisa-bisa komputer diinstal di otak kita. Ini tangan lemah, potong aja jadi robot setengah. Tapi saya melihat gini, unlock the age-nya ini ke depan. Kita akan menjadi generasi yang paling perkasa sepanjang sejarah. Kenapa? Karena kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa-bangsa. Anda menginjakkan kaki kemanapun, Anda membawa minyak itu. Anda pergi ke Ambon, Anda pergi ke Maluku Utara, Anda pergi ke Aceh sekalipun, don't worry, you are protected, you are the ambassador of God. Dan Anda punya petisi, apa yang kau katakan itu akan jadi. Dan engkau pergi kemanapun ada minyak di situ, ada minyak di situ. Dan engkau akan dipenuhi dengan otoritas ilahi. Mari kita bangkit berdiri, Jangan takut kepada kekelaman. Dunia ini sedang dicengkram oleh kekelaman di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Dunia sedang gelap, tetapi saya katakan terang itu sedang terbit. Angkat tanganmu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jangan fokus kepada saya, fokus kepada Dia. Align with God. Align dengan kerajaan sorga pada malam hari ini. Engkau bukan orang-orang biasa, tetapi engkau adalah orang biasa yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Malam hari ini bermimpi untuk sesuatu yang besar. Bukan karena engkau dapat melakukan, tapi Tuhan yang besar yang akan melakukan di dalam diri kita.